Halo Sobat Movie, bagaimana perjalanan hidup kalian hari ini? Semoga semuanya menyenangkan ya. Di video ini saya akan membahas film yang berjudul Girl from the Past, bergenre drama yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang gadis desa miskin yang mengalami depresi berat, akan tetapi ia bisa berkarir hingga sukses di dunia entertainment. Namun masalah besar muncul setelah 15 tahun berlalu, ketika ada seorang pria yang mencoba membongkar identitasnya di depan publik pada waktu ia akan menikah. Lalu, apakah ia mampu mengendalikan keadaan? Di awal cerita, ada seorang pria yang bernama Bach yang akan menghabisi ayahnya yang bernama Tuan Tung pada saat ayahnya sedang tidur. Akan tetapi muncul dua wanita yang bernama Kuyen dan Yen. Mereka berdua mencoba menghalangi Bach hingga terjadi keributan dan kebakaran di kamar itu. Kegaduhan itu pun hingga terdengar oleh asisten rumah tangganya yang bernama Nyonya Kim yang berada di lantai bawah. Nyonya Kim kemudian pergi ke kamar majikannya untuk melihat situasi. Wanita tua itu kaget ketika melihat kobaran api di ruangan itu. Ia lalu mendatangi majikannya yang berada di atas ranjang. Ketika Nyonya Kim mengetahui kalau majikannya sudah tewas, ia lantas menuduh Kuyen yang sebenarnya menolong majikannya. Ketika Nyonya Kim akan melaporkan kejadian itu ke polisi, ia justru malah tewas ditikam oleh Yen. Kuyen dan Yen semakin panik ketika melihat kobaran api itu yang semakin membesar. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, mereka berdua berjanji akan bertemu kembali ketika keadaannya sudah membaik. Lima belas tahun berlalu, kita dibawa ke kota Saigon, di mana ada seorang wanita yang sedang melakukan syuting iklan produk. Dia ternyata adalah Kuyen yang telah mengganti namanya menjadi Nona Q. Setelah selesai syuting, ia kemudian dihampiri seorang pria yang bernama Jack yang ternyata adalah calon suaminya dengan membawa brosur gaun pengantin. Tak lama berselang, Kuyen mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Namun ketika diangkat, si penelpon justru malah memberi ancaman kepada dirinya. Pria itu ternyata adalah Bach yang menghabisi ayahnya 15 tahun yang lalu. Ketika Kuyen mengetahui si penelpon berada di dekatnya, Bach kemudian pergi meninggalkan lokasi itu. Kuyen hampir saja celaka tertimpa plafon yang jatuh. Beruntung Jack cepat menolong sehingga ia selamat. Pada saat Kuyen dan Jack sedang berada di lobi apartemen yang akan mereka beli, Kuyen sempat melihat Yen yang merupakan teman lamanya. Namun mereka tidak saling sapa lantaran Kuyen terlihat sangat sibuk. Di malam harinya, Kuyen terlihat tidak bisa tidur. Ia teringat tentang kejadian 15 tahun silam. Ia lalu mencari obat tidur, namun Jack kemudian menghampirinya. Jack mengatakan kalau ia tidak bisa tidur agar membangunkannya, supaya Jack bisa menemaninya. Dan mereka berdua akhirnya berlatih gulat. Di pagi harinya, Kuyen kedatangan 3 orang teman baiknya, dan salah satu dari mereka membawa bingkisan yang diletakkan di depan pintu apartemen Kuyen. Teman-temannya kemudian membahas tentang pernikahan Kuyen yang menghabiskan biaya jutaan dolar yang sedang menjadi berita hangat di Saigon. Kuyen kemudian meminta salah satu temannya untuk membuka bingkisan itu. Namun semuanya merasa kaget ketika melihat ternyata bingkisan itu adalah lukisan rumah tua yang terbakar.
Kuyan kemudian pergi ke kamarnya. Ia lalu memeriksa berkas-berkas tentang rumah tua itu, dan kita dibawa flashback ke 15 tahun yang lalu. Kuyan yang pada saat itu sedang berada di bus tujuan kota Saigon, mendengar percakapan dua penumpang yang berada di depannya. Mereka membahas sebuah iklan di koran tentang lowongan pekerjaan ART. Namun mereka kurang berminat dan membuang kertas lowongan itu. Kuyan kemudian mengambil kertas itu dan tak lama berselang, salah satu kru bus mendatanginya untuk meminta pembayaran. Kuyan yang tidak punya uang hanya diam saja, dan pada akhirnya kru bus melemparnya keluar dari bus. Kuyan lalu mengambil kertas iklan di sakunya, lalu pergi ke alamat itu. Dan setelah berjalan kaki 1 malam, ia akhirnya tiba di alamat tersebut. Penjaga rumah yang bernama Nyonya Kim kemudian menghampirinya di pintu gerbang. Dan pada saat berjalan menuju rumah, Kuyan melihat seorang gadis yang bernama Yen berada di balik pohon. Namun Nyonya Kim menyuruh Kuyan bergegas untuk menemui majikannya. Setelah sampai di dalam rumah, Nyonya Kim lalu memberitahu Kuyen tentang peraturan dan apa saja yang harus dilakukan di rumah itu. Động việc gì cũng phải làm hết đi nghe chưa? Dạ. Còn đứng đứng làm cái gì? Lẹ lên. Dạ. Bị tai nạn dưới chân đèo ấy, ở tuốt trên Sài Gòn cơ. Hết tiền. Kembali ke apartemen, Kuyen kembali mendapatkan telepon dari Bah. Bah mengatakan bahwa dirinya akan membongkar jati diri Kuyen tepat pada hari pernikahannya. Kuyan kemudian pergi ke kantor notaris. Ia ternyata membatalkan transaksi jual beli rumah itu dengan alasan ada suatu hal yang terjadi hingga ia tidak jadi menjualnya. Ketika Kuyan keluar dari lift, ia kembali bertemu dengan Yen dan mereka berdua kemudian pergi keluar. Pada saat mereka sedang ngobrol, suasana mereka menjadi canggung ketika Yen membahas tentang Bah yang baru keluar dari penjara. Obrolan mereka pun berlanjut ke apartemen Kuyen. Mereka berdua kembali membahas tentang Bah yang ingin menghancurkan hidup Kuyen. Yen kemudian mengatakan kepada Kuyen bahwa tidak perlu takut kepada Bah. Menurutnya, ia hanya menakut-nakuti Kuyen untuk memerasnya. Kuyen mengatakan bahwa Bah memberi waktu 3 hari padanya untuk mengembalikan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Namun yang Kuyen takutkan adalah kalau Bah sampai membongkar masa lalunya pada waktu acara pernikahannya. Karena Kuyen tidak mau kalau sampai suaminya tahu tentang masa lalunya yang kelam. Keesokan harinya, pada saat Kuyen sedang bermain golf bersama teman-temannya, ia kembali mendapat telepon dari Bah. Kuyen kemudian menanyakan kepada Bah kemana ia harus mengantar dokumen itu. Dan Bah kemudian meminta bertemu di rumah tua itu. Di malam harinya, Kuyen bertemu dengan Yen di klub malam. Ia mengatakan kepada Yen bahwa Bah ingin bertemu dengannya di rumah tua itu besok sore. Namun Kuyen masih merasa takut untuk pergi ke rumah itu. Yen kemudian menganjurkan agar Kuyen mengikuti permintaan Bah supaya masalahnya cepat selesai, dan ia akan menemani Kuyen pergi ke rumah itu. Mereka berdua kemudian meninggalkan klub malam itu dan pergi ke apartemen Kuyen untuk prepare pergi menemui Bah. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya mereka berdua sampai di rumah itu. Namun ketika memasuki rumah, Kuyen kembali teringat kejadian masa lalunya.
Ketika Kuyen sedang membaca novel, ia kemudian mendapatkan tugas dari Nyonya Kim untuk memandikan majikannya. Awalnya, Kuyen merasa canggung, akan tetapi ia tidak bisa menolaknya karena itu adalah tugas utamanya. Tak lama berselang, Bah datang dan masuk ke kamar ayahnya, lalu terjadi keributan di sana. Ông tính cho ai? Bây giờ chỉ còn có cái nhà này là con bàn thờ của mẹ mày chứ. Mẹ con ông thốt bao nhiêu lâu nữa mà ham cái của? Yen kemudian meninggalkan Kuyen untuk membeli makanan ke pasar. Namun ketika Yen berada di dalam mobil, ia melihat Jack menghubungi handphone milik Kuyen yang tertinggal di dalam mobil. Namun ia mengabaikannya. Pada saat Kuyen berada di lantai 2, bel rumah itu berbunyi. Kuyen lalu pergi membukanya, dan ternyata Bah yang datang. Kuyen kemudian teringat ketika di tengah malam Tuan Tung berteriak minta tolong karena ada perampok yang masuk ke kamarnya. Ia lalu bergegas pergi ke kamar Tuan Tung dan melawan perampok itu. Namun setelah Kuyen melihat kalung yang dipakai perampok itu, ia tahu bahwa Bah adalah pelakunya. Keesokan harinya, pada saat Tuan Tung selesai makan siang, ia memberikan hadiah kalung kepada Kuyen. Pada awalnya, Kuyen menolak hadiah itu karena dianggap terlalu berlebihan. Con cầm đi. Nghe không? Nè con. Namun Tuan Tung memaksa Kuyen untuk menerimanya. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih pada Kuyen yang telah menyelamatkannya. Akan tetapi Tuan Tung juga berpesan pada Kuyen untuk merahasiakan kejadian perampokan itu, karena Tuan Tung juga ternyata tahu bahwa Bah adalah pelakunya. Con biết cái thằng ăn cướp hôm trước là ai đúng không? Mà để người ngoài biết làm ăn nhục luôn. Ketika Nyonya Kim menghampiri Kuyen di kamarnya, ia melihat kalung yang dipakai oleh Kuyen. Nyonya Kim yang tahu tentang kalung itu lalu pergi menemui Tuan Tung. Pada saat Nyonya Kim bertemu dengan Tuan Tung, ia terkejut ketika mendengar pernyataan Tuan Tung yang malah akan mengadopsi Kuyen sebagai anak. Tuan Tung juga berpesan pada Nyonya Kim agar melarang Bah datang ke rumah itu. Nyonya Kim kemudian berusaha untuk menasehati Tuan Tung karena tindakannya itu dinilai terlalu berlebihan, karena Nyonya Kim menganggap Kuyen tidak layak mendapatkan semua itu. Namun Nyonya Kim tidak bisa berbuat banyak lantaran ia hanyalah seorang pembantu. Nyonya Kim kemudian merasa tersinggung ketika Tuan Tung meminta kunci berangkas yang ia bawa, karena Tuan Tung akan menyerahkan kunci itu kepada Kuyen. Dan di sini baru diketahui kalau sebenarnya Nyonya Kim sangat menyukai Tuan Tung. Itu terlihat ketika foto Tuan Tung yang ia simpan jatuh pada saat ia mengeluarkan kunci dari sakunya. Nyonya Kim lantas bergegas meninggalkan Tuan Tung. Namun sebelum ia pergi, Tuan Tung kembali berpesan padanya agar memanggil pengacaranya karena ia ingin mengubah surat wasiat. Pada saat Kuyen meminta Bah untuk menandatangani berkas yang ia bawa, Bah justru tidak mau. Ia lalu memukul Kuyen hingga terjatuh dan akan memperkosanya. Namun tiba-tiba Yen muncul dan memukul Bah dari belakang hingga modar. Beralih ke Jack, ia mendapatkan informasi dari teman-teman Kuyen dan Madame Tran tentang perilaku Kuyen yang aneh akhir-akhir ini. Madame Tran juga menjelaskan bahwa tidak ada karyawannya yang bernama Yen, seperti yang ditanyakan oleh Jack. Ketika Kuyen panik dengan kematian Bah, ia berencana akan memberitahu Jack. Kuyen lalu pergi ke mobil untuk mencari handphonenya. Ternyata handphonenya berada di saku celana Yen.
Kuyen lalu meminta Yen untuk mengembalikan handphonenya, namun Yen tidak memberikannya, dan mereka akhirnya terlibat perkelahian. Pada waktu Kuyen akan kembali ke dalam rumah, ia sangat terkejut ketika melihat Yen ternyata bersama dengan Bak yang masih hidup. Kuyen lantas teringat setiap kejadian pada saat bertemu dengan Yen, dan akhirnya menyadari kalau sebenarnya ia dijebak. Jack lalu datang bersama teman-teman Kuyen ke rumah besar itu. Ia kemudian meminta kepada mereka untuk berpencar mencari Kuyen. Jack lalu masuk ke rumah itu. Ia kemudian menemukan Kuyen dengan kondisi terikat di bekas kamarnya dulu. Pada saat Kuyen menjelaskan semua yang dilakukan Yen pada dirinya, Jack malah menyuruhnya tenang dan mengatakan bahwa Yen tidak ada. Namun Kuyen malah menuduh Jack telah bersekongkol dengan Yen untuk menghancurkan hidupnya. Ia lalu mendorong Jack hingga terjatuh, kemudian lari dan bersembunyi di balik tangga. Ketika Kuyen akan meninggalkan rumah itu, tiba-tiba Yen muncul lagi. Yen kembali memprovokasi Kuyen untuk menghabisi orang-orang terdekatnya. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Kuyen lalu mengambil pecahan kaca dan menikam Yen hingga terkapar. Namun betapa terkejutnya Kuyen, ternyata yang ia serang justru adalah Jack. Beberapa hari sebelumnya, Jack rupanya pernah menemui dokter pribadi Kuyen, yaitu Dr. Lindan. Di sana Dr. Lindan menjelaskan pada Jack bahwa sebenarnya Kuyen memiliki riwayat skizofrenia atau trauma mental berat karena ia sering disiksa dan dilecehkan oleh ayah tirinya dari kecil. Keadaannya semakin buruk akhir-akhir ini karena ternyata Kuyen sedang mengandung. Sedangkan ia sebenarnya tidak boleh hamil pada masa pengobatan. Namun ia akhirnya memilih untuk merawat kandungannya. Dr. Lindan juga memberitahu bahwa orang yang bernama Yen itu adalah teman dalam khayalannya. Polisi dan tim medis kemudian tiba di rumah itu. Kuyen akhirnya ditangkap oleh polisi. Beruntung Jack nyawanya masih bisa diselamatkan. Di sini baru diketahui ternyata Kuyen adalah pelaku pembunuhan Nyonya Kim dan pembakaran rumah itu. Dan ia juga ternyata telah menghabisi orang tuanya. Namun pada saat persidangan, Kuyen dibebaskan dari seluruh dakwaan karena ia memiliki riwayat skizofrenia. Namun ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pada saat Jack datang menjenguk Kuyen di rumah sakit, ternyata Yen kembali hadir dan kemudian film pun selesai.